Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang kedua. So ini kita hapus dulu untuk nomor 9 dan 10-nya dari tes formatif yang pertama ya. Oke, so untuk soal nomor 1 dan nomor 2 terkait dengan perubahan entropi untuk suatu persamaan reaksi kimia. Oke, so untuk nomor 1 diketahui bahwa entropi standar S0 gitu ya. Jadi diketahui bahwa S0-nya si PbS ini nilainya adalah 64,80 Joule per mol Kelvin. Nah, terus untuk entropi standar daripada gas oksigen itu adalah sebesar 205,037 Joule per mol Kelvin. Terus untuk S0-nya ini kalau ibarat sama kayak HF0 gitu ya. PbO2 dalam wujud solid adalah 68,8 Joule per mol Kelvin. Nah, kemudian and then kita punya persamaan reaksi, bahwasanya persamaan reaksinya adalah yang ditanya adalah perubahan entropi. Ditanya delta S ini berapa sih? Dari persamaan reaksi apa? Dari persamaan reaksi PbS tambah dengan gas oksigen menjadi yang namanya PbO dalam bentuk solid. Nah, jadi sebenarnya cara kinerja daripada perubahan entropi itu mirip kayak perubahan entalpi. Nah, jadi untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan perubahan entropi dari persamaan reaksi itu ya sama. Jadi kalau misalnya delta H kan berarti HP kurang HR gitu kan ya. Sigma HP kurang sigma HR. Nah, untuk delta S itu juga sama. Nah, S-nya produk dikurangkan dengan S-nya reaktan ya. Nah, kemudian apa? Walaupun cuma beda simbol, ini sebenarnya sama-sama yang dimana wajib menyetarakan persamaan reaksi. Ya, wajib persamaan memiliki apa namanya, persamaan reaksinya wajib setara lah. Ya, persamaan reaksi wajib setara karena emang kita butuh yang namanya koefisien daripada reaksinya. Ya kayak misalnya di sini 2 berarti 2 kali gitu. Nah, tapi ternyata kalau pas kita lihat persamaan ini belum setara. Nah, kenapa? Karena di kirinya O-nya 2, di sebelah kanan 1. So, ini kita perlu tembak 2. Nah, PB-nya di kanan jadi 2, di sebelah kiri 1, berarti kita tembak lagi 2. So, dengan begitu berarti kita punya delta S sama dengan sigma sigma S0-nya produk dikurangkan dengan sigma S0-nya reaktan. Ya, masih ingat ya produk yang mana? Produk yang kanan, reaktannya yang kiri. Ya udah, berarti delta S sama dengan 2 kali S0-nya PbO. PbO dalam bentuk solid. Ini untuk yang sebelah kiri, yang produknya dikurang dengan 2 kali S0-nya Pb dalam bentuk solid ditambah dengan yang namanya 1 kali S0-nya Pb S0-nya O2 dalam bentuk gas. Ya sudah, berarti delta S sama dengan 2 kali dengan berapa nih? PbO 6 PbO ini bukan PbO2, PbO aja ya. 68,8 ya, 68,8 dikurang dengan 2 kali PB adalah 64,80 tambah dengan O2 nya adalah 205,037. So berarti delta S nya sama dengan, nah 2 kali 68,8 68,8 kali 2 itu adalah 137,6 ya. 137,6 dikurangkan dengan hasil ini nih. 64,8 kali 2 adalah 129,6. Terus dikurang lagi dengan 205,037. Ya sudah, kita hitung 137,6 kurang 129,6 kurang 205,037. Maka jawabannya adalah minus 197. Wait.
Nah, ini jawabannya adalah minus 197,037 Joule per mol Kelvin. Nah, tapi kok nggak ada ya jawabannya ya? I guess ya, kalau cara udah benar karena udah saya pastikan juga di pembahasannya juga. Ternyata caranya seperti ini untuk rumusnya yang dipakai. Delta S sama dengan sigma S produk dikurangkan dengan sigma S yang reaktannya. Kayaknya kemungkinan besar nih antara satu tipe nih pilihan gandanya, atau kalau enggak emang apa namanya, pilihan gandanya tipe, atau si pembuat yang dibahas ini punya data yang berbeda. Nah, jadi karena kan kita tahu bahwa ini kan entropi standar masing-masing itu kan punya inisinya sendiri ya. Misalnya nih entropi standar untuk PBS pada ini kan kita bahas standar. Nah, punya nilai tertentu. Nah, mungkin karena adanya perbedaan data yang digunakan di apa namanya di pilihan apa namanya di soal dengan yang dijawab di sini, nah itu bisa menghasilkan jawaban yang beda loh, ya kan? Nah, atau kalau enggak datanya udah benar, cuman pilihan gandanya aja di sini yang salah, tapi yang diterima oleh si pembuat soal yang pembahasan soal itu ABCD-nya nggak gini, melainkan yang seperti ini. Nah, cuman kalau emang misalnya kalau apakah kita boleh jawab D? Tentu tidak. Karena apa? Karena udah jauh banget. Kecuali kalau misalnya kita anggap dia 200. Masih oke kalau 200. Ya. Nah, kalau 200 masih oke lah karena kan kalau 197 kita bulatkan dengan kita lakukan pembulatan ke atas jadi dari 197 jadi 200. Ya. So, untuk nomor 2, untuk nomor 1 delta S-nya itu besarnya adalah minus 197,037 Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, biasanya bedanya apa sih sama entalpi? Nah, kalau entalpi biasanya untuk terkait dengan gas diatomik seperti ini biasanya mempunyai delta H yang nilainya 0 ya. Nah, dan biasanya itu kalau delta H-nya 0 itu nggak dikasih tahu di apa namanya di soalnya ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 kita punya informasi bahwasanya entropi standar lagi S0-nya si siapa? Grafit, C karbon solid berarti ya. Sama dengan 5,74 Joule per mol Kelvin. Terus S0-nya H2 atau gas hidrogen itu adalah 114,60 atau 114,6 Joule per mol Kelvin. Nah, untuk S0 yang C3H6 dalam wujud gas ya, berarti ini gas propana sama dengan 229,49 Joule per mol Kelvin. Nah, ditanya perubahan entropi standar. Oke. Untuk reaksi berikut ya, untuk reaksi berikut yaitu adalah 3C dalam bentuk solid ditambahkan dengan 3H2 dalam wujud gas. Tapi biasanya ini untuk terkait dengan dalam kurung solid emang lebih lebih presisi nulisnya grafit. Karena apa? Karena C dalam kurung dalam bentuk solid ini bisa banyak macamnya. Bisa grafit, bisa intan, bisa areng, ya macam-macam. Oke, menjadi C3H6 gas propana ya. Nah, kita cek dulu apakah reaksi ini sudah setara? Sudah. Oke, sudah. Kalau udah, langsunglah kita kerjakan untuk perhitungan delta S-nya sama dengan sigma S0-nya produk dikurangkan dengan sigma S0-nya reaktan. Oke. Ya sudah, berarti delta S-nya sama dengan berarti di sini berarti 1 dikalikan dengan S0-nya C3H6 dalam bentuk gas. Kita kurangkan dengan yang namanya 3 kali S0-nya C dalam bentuk solid ditambah dengan 3 kali S0-nya si H2 dalam wujud gas atau gas hidrogen. Nah, delta S-nya sama dengan 1 dikali dengan 229,49 dikurang dengan 3 kali 5,74
tambah 3 kali 114,6. Nah, berarti delta S-nya, kita punya informasi delta S-nya, jawabannya ini adalah 229,49 dikurang dengan 5,74 kali 3 itu adalah 17,22 ya. 17,22 dikurang dengan 114,6 dikalikan dengan 3. Jawabannya adalah 343,8 ya. Oke, berarti delta S-nya kalau kita hitung ya, 229,49 kurang 17,22 kurang 343,8. Jawabannya adalah minus 131,53 Joule per mol Kelvin. Nah, tapi di pilihan gandanya ternyata hanya menghitungnya doang. Caranya gimana sih? Nah, itu kalau kita lihat perhitungan daripada si ini ya. Nah, ini daripada yang ini nih. Nah, ya sudah, berarti delta S-nya adalah 1 kali 229,49 alias 229,49 dikurang dengan 3 kali 5,74 ditambah dengan 3 kali 114,60. So, untuk nomor 2 jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, kalau kayak gini sampai pas kita hitung ternyata misalnya jawabannya beda, of course berarti entah saya yang salah ngitung atau di pilihan gandanya nih yang salah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3 kita diberi informasi terkait dengan entropi standar lagi, yaitu adalah S0-nya untuk si siapa? C2H2 atau kita tahu saja ya C2H2-nya dalam wujud gas ini pasti punya nilai sebesar 24,14 Joule per mol Kelvin. Terus untuk O2 kita punya 24,66 Joule per mol Kelvin. Terus habis itu kemudian punya CO2 besarnya adalah 25,70 Joule per mol Kelvin. Terus untuk H2O nilainya adalah 22,70 Joule per mol Kelvin. Nah, ditanya perubahan entropi standar untuk reaksi C2H2 dalam wujud gas, berarti C2CN H2N kurang 2 ini etuna ya, ditambah dengan 5/2 gas oksigen menjadi gas karbon dioksida ditambahkan dengan yang namanya uap air. Oke, ini L, ini gas ya. Nah, sebenarnya harusnya bisa lebih spesifik karena kadang tuh takutnya mungkin di sini H2O-nya dalam bentuk gas loh. Kalau misalnya kalau kasusnya kayak gitu kan beda lagi nanti ceritanya. Oke, kita cek dulu apakah sudah setara. C-nya kiri sama-sama 2, oke. H-nya sebelah kiri sama sebelah kanan sama-sama 2, oke. O-nya sama-sama di kiri sama di kanan sama-sama 5. Nah, ya sudah. Berarti untuk delta S-nya langsunglah kita kerjakan sama dengan sigma S0-nya produk dikurangkan dengan sigma S0-nya reaktan. Nah, mungkin karena di sini S-nya per R mungkin dibagi dengan R ya. Karena kalau kita lihat di nomor 1 bahwa untuk O2 itu bukan 24,66 melainkan 205,037. Kalau dibagi dengan 8,314 maka jadinya hasilnya adalah 24,66 ya. Oke. Jadi di sini karena berhubung list daripada delta S0 per R-nya ya. Kalau misalnya S0 doang, O2 ini enggak 24,66 ya. Oke, berarti delta S sama dengan yang namanya berarti 1 kali dengan S0, kita bikin S0 aja ya. S0-nya si CO2 2 ya. 2 kali S0-nya CO2 gas karbon dioksida ditambah dengan 1 kali S0-nya uap air dikurang dengan yang namanya 1 kali di S0-nya gas etuna
Ditambahkan dengan yang namanya 5/2 kali S0-nya gas oksigen. Ya sudah, berarti delta S-nya sama dengan 2 kali CO2-nya adalah 25,7. Nah, ditambah dengan 1 kali 22,7. Dikurangkan dengan 1 kali 24,14 tambah 5/2 dikalikan dengan 24,66. Nah, delta S-nya sama dengan, nanti tinggal kita hitung aja. Berarti 25,7 kali 2 hasilnya adalah 51,4. Oke, ini berarti ini langsung aja ya. 51,4 ditambah dengan 22,7 dikurangkan dengan 24,14 dikurang dengan 2,5 kali 24,66 adalah 61,65. 61,65, and then langsung kita hitung aja nih. 51,4 tambah 22,7 kurang 24,14 dikurang dengan 61,65. Maka jawabannya adalah minus 100,69 Joule per mol Kelvin. Loh, kok beda? Ya, lihat di sini kita punya informasi bahwasanya hasil daripada ini kalau ada per R, ini 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 intinya delta S yang di sini nih, delta S-nya per R nih. Nah, delta S-nya per R. Nah, ini per R, ini per R. Ini pun juga sebenarnya per R, ini per R, ini per R. Ini juga nulisnya nanti per R ya. Nah, oke, ini per R, ini per R. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya kalau delta S-nya sama dengan per R adalah segini, berarti delta S-nya sama dengan minus 1,69 dikalikan dengan 8,314. Nah, cuman kalau emang misalnya kayak gitu, Joule per mol Kelvin dan R itu juga satuannya Joule per mol Kelvin, berarti nggak perlu dong yang namanya ada satuannya lagi kan. Nah, tapi kita cek dulu aja. 11,69 kali 8,314, jawabannya adalah 97,19 Joule per mol Kelvin. Jadi sebenarnya wait, coba saya cek dulu ya, takut saya salah. Satuan R itu nilai konstanta R. Nilai konstanta R ya Joule per mol Kelvin ya. Wait. Ya, Joule per mol Kelvin. So sebenarnya di sini enggak perlu yang namanya satuan berarti. Kalau misalnya kita S bagi R. Karena S itu kan juga Joule per mol Kelvin. Ya kan? Nah, terus ini juga Joule Joule per mol Kelvin bagi Joule per mol Kelvin, ya habis dong ya kan. Nah, berarti di sini juga nggak ada satuannya. Nah, oke. So, saya ulangin lagi. Terkait dengan ini emang nggak ada satuannya ya, karena emang Joule per mol Kelvin dibagi dengan Joule per mol Kelvin itu berarti akan menghabiskan satuannya. So, tapi tetap saja ada jawabannya. Untuk nomor 3 adalah yang C. Oke, so untuk nomor 4 diketahui CP bla 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 dan perubahan entalpi standar pada suhu seperti ini. Nah, ini untuk nomor 4 mungkin akan saya skip, cuman setidaknya saya akan bahas sedikit saja. Di sini kan kita tahu bahwa ada data CP nih. Nah, ada data CP terkait dengan padatan besi oksida yang nilainya adalah sebesar 103,8 Joule per mol Kelvin. Terus untuk gas hidrogen itu nilainya adalah 28,82 Joule per mol Kelvin. Terus kemudian untuk H2O untuk air adalah 75,21 Joule per mol Kelvin. And then untuk besinya sendiri adalah 25,10 Joule per mol Kelvin. Nah, ditanyakan adalah kira-kira pada suhu segini kira-kira reaksinya berapa. Nah, ini cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan rumus yang di kegiatan belajar sebelumnya, yaitu adalah S S atau yang absolut pada suhu tertentu alias 323
dikurang dengan S tertentu yang punya nilai T1, atau ini saya tulis rumusnya aja ya. T2 dikurangkan dengan S-nya T1 sama dengan ya ini apa namanya? Integral kalau kita masukin batas bawahnya T1 dan batas atasnya T2 untuk CP per T dt. Nah, permasalahannya adalah apa? Ya, di sini kita punya T2 tapi tidak dengan T1 ya. So T1-nya itu adalah undefinite, tidak kita ketahui, sedangkan kalau untuk T2-nya adalah 323 Kelvin. Nah, cuman untuk apa namanya, setelah saya cari tetap saya nggak nemu. Cuman intinya ngerjainnya tuh sama kayak waktu di kegiatan belajar kegiatan belajar ini ya, apa namanya, yang soal nomor 1 tuh yang terkait dengan yang nitrogen, gas nitrogen. Itu nggak ada juga di apa namanya di bukunya. Cuman untuk di googling masih ada karena emang itu unsur. Sedangkan kalau misalnya kita cek terhadap reaksi seperti ini gitu ya. Nah, oke. Jadi emang nggak ada, cuman oke, kita beranggapan aja bahwa T-nya ini adalah pakai yang standar 25 derajat Celcius adalah atau 298 Kelvin. Coba saya cari dulu ya. Entropi standar reaksi Fe2O3. Nah, di sini ternyata setelah saya cari justru kalau biasanya kalau entropi begini biasanya entropi pembentukan nih. Nah, masalahnya adalah oke, kalau misalnya kita bisa nggak cari gitu ya. Wait, dulu. Ini CP pada kondisi yang bagaimana? Oke, sorry. Untuk SO coba ya. Apa namanya? Kita anggap saja kita apa namanya? Mencari. Nah, di sini saya memperoleh pada keadaan standar ya. Pada keadaan standar apa namanya, terkait dengan nilai daripada ini untuk apa namanya S-nya di sini. Karena apa? Karena yang di sini yang akan kita pakai adalah delta S-nya ya, karena ini perubahan entropi standar. Ya udah, berarti dari sinilah kita akan mendapatkan informasi terkait dengan ya delta S1-nya. So, mau nggak mau kita harus cari sendiri. Delta S untuk kondisi 298 itu setara dengan yang namanya sigma SO apa namanya? Produk dikurangkan dengan reaktan kan. Ya udah, dari persamaan reaksi seperti apa nih? Apa namanya? Fe2O3 dalam bentuk solid tambah 3H2 gas hidrogen menjadi 1 mol besi ditambahkan dengan 3 air. Ya udah, berarti ini kita pakainya yang sigma SO produk dikurangkan dengan sigma S0-nya reaktan. Ya sudah, ini langsung aja ya. Langsung aja. Yang produknya Fe sama ini berarti 1 dikalikan dengan Fe-nya adalah 27,2. Terus ditambah dengan yang namanya 3 kali H2O 69,9. Mungkin nanti kalau emang agak sedikit beda, kalau misalnya bedanya tipis nggak ada masalah ya. Karena ini datanya ternyata pakainya pembulatan satu angka di belakang koma semua. Untuk yang reaktan adalah 1 kali Fe2O3 87,4 tambah dengan 3 gas hidrogen 130,7. Nah, ini langsung kalkulator aja. Jadinya berarti 27,2 ditambah dengan 3 kali 69,9 terus dikurang dengan 87,4 ditambah dengan 3 kali 130,7, maka jawabannya adalah min 242,6. Min 242,6 Joule per mol Kelvin ya. Oke. So berarti untuk delta S untuk yang T2-nya ini 332,23 ini berapa kira-kira ya? Oke, so untuk 300 wait. Delta S0 untuk 323 dikurangkan dengan yang namanya delta S0
untuk 298. Nah, ya untuk 298 sama dengan 298 integral ini atasnya 323. CP-nya, nah ini pakai delta CP kan. Nah, delta CP-nya mesti cari lagi nih berarti. Oke, ini kita hapus dulu aja ya. Ini datanya bisa kalian cari di internet atau mungkin kalian bisa pause dulu videonya. Nah, untuk delta CP-nya berarti sama aja kayak ini ya. Delta CP-nya sama dengan sigma CP produk dikurangkan dengan sigma CP-nya yang reaktan. Oke, berarti dari sini kita peroleh bahwa delta CP sama dengan 1 kali produknya adalah Fe ya. Fe-nya 25,10 ditambah dengan yang namanya 3 kali 75,21 ya. Terus dikurangkan dengan 1 kali 103,8 ditambah dengan yang namanya 3 kali dengan 28,82. Oke, berarti delta CP-nya berapa nih? Nah, oke, kalkulator lagi aja ya. 25,10 atau 25,1 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 75,21 dikurangkan dengan yang namanya 103,8 ditambah dengan 3 kali 28,82. Maka jawabannya adalah 60,47. Ya, 60,47. Nah, berarti di sini 60,47 per TDT. Ya sudah, berarti ini mungkin kita hapus saja ya. Ini tapi ingat ya, ini termasuk prosesnya. Nah, berarti 323-nya itu yang kita mau cari, delta S0 323 dikurangkan dengan yang namanya ini berarti min 242,6 sama dengan 60,47 ln T dengan batas atas 323 298 berarti delta S nya 323 ditambah dengan 242,6 sama dengan 60,47 kali ln daripada 323 per 298 berarti berapa tuh? 60,47 kali dengan yang namanya ln 323 per 298 4,87. Oke. Ya. Oke, berarti delta S-nya untuk 323 sama dengan 4,87 dikurangkan dengan 242,6. Nah, berapa nih? 4,87 dikurang dengan 242,6. Maka jawabannya adalah min 237,73. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, mungkin ini yang ditanya cuman deltanya doang, delta CP-nya doang nih. Gitu loh. Soalnya kalau kita lihat nih, ternyata angka yang sama terkait dengan ini nih. Nih 4,87, ini 4,89. Yang dimana ini kan hasil daripada ini kan. Bener nggak? Nah, jadi mungkin ya kalau kita lihat nih ternyata soalnya bukan begini modelnya mungkin yang ditanya ya. Cuman kita beranggapan bahwa T1-nya ini adalah dalam keadaan standar. Nah, jadi kita nggak perlu masukin ini. Jadi yang kita hitung sebenarnya cuma begini doang nih. Kalau emang misalnya mungkin kita ada miskonsepsi soal aja. Saya ada miskonsepsi soal bahwa ini kayak jatuhnya tuh kayak delta daripada delta S0 gitu. Ya, berarti delta S-nya delta S0 berarti deltanya dari delta S0 di sini berarti ini delta dari delta S0-nya ya. Nah, soalnya ini atau mungkin kita kasih definisi D-nya, D aja ya. D apa delta aja ya. Mau terserah ya. Kalau kalian mau nulisnya D dari delta S0 boleh. Delta S0 ini akan sama dengan ya sama aja kayak ini ya. Jadi delta dari delta S0-nya sama dengan 4,87. So dengan begini jawabannya ada. Nomor 4 adalah yang D ya. Jadi mungkin ini ditanya perubahan entropi standar tuh mungkin yang ditanya yang bagian sini nih. Perubahan dari perubahan entropi. Nah, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor
5 dan 6. Oke. Nomor 5 dan 6 terkait dengan entropi standar, tapi ini udah dibagi R ya. Dan ingat ini harusnya nggak ada nggak ada satuannya lagi. Oke, so ini intinya listnya untuk yang CO itu adalah yang ini. Terus kemudian H2O mungkin ini saya tandain aja ya. H2O tuh yang ini. Terus kemudian CO2 itu yang ini. Terus kemudian untuk yang H2 itu yang ini ya 15,7. Ya sudah, berarti ditanyakan adalah kira-kira perubahan entropi standarnya nih delta S0 nya sama dengan apa? Ya udah, berarti sigma daripada ini per R ya. Ini per R ya, ingat karena di sini datanya dibagi per R. Berarti del sigma daripada S0 per R-nya daripada produk. Produk dikurangkan dengan sigma S0 bagi R-nya daripada reaktan. Ya sudah, berarti langsung aja ya. Berarti delta S0 per R sama dengan nah kita lihat dulu persamaan reaksinya. Gas CO tambah dengan uap air akan menjadi gas karbon dioksida ditambahkan dengan gas hidrogen. Oke, udah sadar belum ya? HC sama-sama 1, H sama-sama 2, O sama-sama 2. Oh ya udah. Berarti yang produknya, ingat, berarti yang bagian produknya itu adalah yang ini produk. Ini produk dan ini saya mau langsung versi langsung aja ya. Ini produk, ini adalah reaktan. Oke, berarti delta S per R-nya adalah 1 dikalikan dengan CO2. CO2 itu yang merah 25,69 ditambah dengan H2. Ini kan ini merah nih, ini CO2 merah, terus H2-nya ini yang biru, terus kemudian H2 ini yang orange. Kemudian untuk yang CO-nya yang ini abu-abu. Nah, yang biru berarti 1 dikalikan dengan 15,70. Terus dikurang dengan yang namanya yang reaktan yang ungu tuh dikotakin. Ada CO sama H2O. CO-nya yang abu-abu adalah 23,76 sebanyak 1 ditambah dengan H2O-nya 1 sebesar 22,69. Berarti delta S per R-nya ini sama dengan kita langsung aja ya. 25. Oke, 25,69 ini udah pasti karena dikali 1 ya. Langsung aja berarti 25,69 ditambah dengan 15,70 kurang 23,76 dikurangkan dengan 22,69 berapa nih? 15,70 kurang 23,76 dikurang dengan 22,69 minus 5,06 ya. Berarti minus 5,06 sehingga untuk delta S0 nya sama dengan minus 5,06 R. Berarti delta S0 nya sama dengan minus 5,06 kali 8,314. Jadinya berarti berapa nih? Minus 42,07 ya. Minus 42,068 Joule per mol Kelvin. So nomor 5 jawabannya adalah yang D. Ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga sama lagi dengan nomor 5, cuman bedanya adalah persamaan reaksinya. Kayak diketahui bahwa NH4Cl nih, NH4Cl katanya S0 per R-nya 11,6. 11,6. Terus kemudian untuk NH3-nya itu adalah 23,17. And then untuk HCl adalah 22,47. Nah, yang diminta adalah persamaan reaksi untuk yang namanya NH4Cl, padatan NH4Cl atau padatan amonium klorida terurai menjadi gas amonia ditambahkan dengan gas HCl. Nah, ya sudah, berarti dari sini kita tahu bahwa yang sebelah kanan ini adalah yang produknya ya kan? Ini adalah produk. Dan kemudian untuk yang di sebelah kirinya ini adalah reaktannya. Nah, ini adalah reaktan. Ya
Ya sudah, NH4Cl ini yang warna hijau nih, saya bulatin dulu. Yang NH3 nih yang biru muda. Dan untuk yang ini HCl adalah yang orange. Ya sudah, untuk terkait dengan delta S0 per R gitu ya. Delta S0 per R-nya sama dengan sigma S0 per R-nya produk dikurangkan dengan delta S0 per R-nya reaktan. Berarti delta S0 per R-nya sama dengan 1 kali NH3-nya yang warna biru adalah 23,17. Tambah dengan HCl-nya yang orange adalah 1 kali 22,47 dikurangkan dengan 1 kali 11,6. Berarti delta SO per R-nya sama dengan 23,17 tambah 22,47 dikurangkan dengan 11,6. Berarti delta S per R-nya itu nilainya berapa ya? Coba kita cek dulu. 23,17 ditambah dengan 22,47 dikurang dengan 11,6. Hasilnya adalah 34,04. Nah, ya udah, berarti untuk delta S-nya, delta S0-nya adalah 34,04 R. Berarti delta S0-nya adalah 34,04 kali dengan 8,314. Berarti ini dikali dengan 8,314, jawabannya adalah 283,01 ya, 283,008 Joule per mol Kelvin, atau jawaban yang mendekati akibat pembulatan adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya. Jadi kita akan lanjut ke nomor 7 dan 8. Nah, cuman kita langsung lanjut aja, kita tambahin juga ya sekaligus untuk nomor 9 sama nomor 10-nya. Karena untuk soalnya sisanya 4 ini adalah soal-soal yang teoritis sekali. Oke, nomor 7 misalnya. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat atau yang kurang tepat adalah perubahan entropi standar merupakan fungsi keadaan. Ya benar ya, karena pasti biasanya ada variabel T-nya. Nah, jadi tergantung sama nilai T-nya seperti apa, nilai T1 apa, nilai T2 apa. Makanya ada perubahan dari perubahan entropi. Merupakan besaran ekstensif, ini benar ya. Nah, bisa nggak perubahan entropi itu ditambahin? Bisa ya. Oke. So, yang B itu benar. Merupakan selisih dari entropi standar produk dikurangkan dengan ya, ini benar. Karena perubahan entropi standar ini sama dengan sigma S-nya produk dikurangkan dengan sigma S0-nya reaktan. Bukan merupakan fungsi keadaan termodinamika, ini salah ya. So, nomor 7 jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal nomor 8. Pernyataan di bawah ini yang tepat adalah perubahan suhu tidak mengubah. Ini salah. Karena pada kenyataannya kalau misalnya S0 yang kondisinya 25 yang kondisinya suhu ruangan, maka ketika dinaikkan atau diturunkan pasti mempunyai nilai yang berbeda. Buktinya kalian bisa cek di perhitungan atau hasil perhitungan ya, pengerjaan soal di kegiatan belajar 1 harusnya, dimana kan di kegiatan belajar 1 kita udah tahu bahwa untuk kayak misalnya S ketika kondisi berapa sama S kondisi berapa kan berbeda ya. So berarti kalau ditanya tidak mengubah ya jelas salah, karena pada perhitungan pun berubah. Jika suhu sistem dinaikkan, perubahan entropi standar sama dengan perubahan entalpinya. Ini juga belum tentu, karena kalau misalnya setara dengan perubahan entalpinya, ini ketika yang namanya kan ada delta H sama dengan T kali dengan delta S ya, dikurangkan dengan ditambah dengan P kali V kali delta P ya. Nah, ini berarti kalau misalnya supaya biar dia perubahan entropi standar sama dengan perubahan entropi standar, maka ya tekanannya harus nggak diotak-atik gitu ya. Entropi absolut standar setiap zat diukur pada kondisi standar, ya betul. Ini standar ya pasti harus dalam kondisi standar.
Pada suhu sistem diturunkan, perubahan entalpi ini juga salah ya. Karena kalau misalnya mau ya tidak merubah yang tidak merubah tekanan. Nah, itu baru betul ya. Terus juga terkait dengan T-nya berarti oke, wait dulu. Nah, atau gini, kan dari sini nih kalau misalnya dia 0, untuk delta P-nya 0 kan berarti delta H sama dengan T kali delta S. Nah, berarti delta S-nya di sini sama dengan delta H per T. Berarti supaya misalnya delta S sama dengan delta H, apa yang harus dilakukan? Ya, berarti kita dapat simpulkan bahwa T-nya ini harus sebesar nilainya 1. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan masalah dinaikkan atau diturunkan, karena ini adalah nilai nilai spesifik, bukan delta gitu. Kalau delta iya, berarti bisa dinaikin, bisa diturunin. Kalau ini kan nggak ada deltanya, berarti bukan dinaikin atau diturunin ya. Kalau dirubah mungkin masih oke, cuman kalau dirubah kan juga dinaikin diturunin juga ya. Nah, intinya kalau misalnya mau dari sini nih, kalau mau dinaikin tapi kalau selama delta H sama delta S-nya itu nggak sama ya udah nggak bisa kan gitu ya. Oke, so nomor 8 jawabannya adalah C. Nomor 9, jika perubahan entropi standar ini adalah sama dengan A, maka harga entropi pada suhu yang berbeda, ya ini yang tadi ya, delta daripada delta S0 sama dengan T1 T2 CP per TDT. Nah, berarti S0-nya T2 dikurangkan dengan S0 T1 sama dengan integral dari T1 T2 CP per TDT. Nah, di sini dikasih tahu bahwa T1 ini sama dengan T0 gitu ya. Terus kemudian T2 ini sama dengan T. Berarti S0T sama dengan ini pindah ke kanan, jadinya berarti S0T0 ditambah dengan yang namanya integral T0 atasnya T CP per TDT. Maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang B ya. Ini ada deltanya ya, delta. Ini delta juga. Nah, seperti ini. So, kok B ya? Kok B sih? Kok B? Ini udah jelas banget adalah yang A ya, yang A. Nah, kenapa delta S0T0-nya kan adalah A kan? Ya udah, maka jawabannya adalah yang A. Karena di sini dikasih tahu bahwa delta S daripada T0-nya ini sama dengan A. Berarti kalau kita masukin berarti delta S-nya T sama dengan A tambah integral batas bawahnya T0, batas atasnya T dari CP per TDT. Nomor 10. Nomor 10, manakah pernyataan yang terkait dengan kespontanan proses? Reaksi spontan pada suhu berapapun jika perubahan entropi alam semesta lebih besar 0, betul. Kalau entalpi reaksi lebih kecil 0 ini enggak ada hubungannya. Kalau entalpi ya yang biasanya bisa selain perubahan entropi itu terkait dengan yang namanya potensial reduksi standar kalau kita bahas elektrolisis. Oke, atau kalau nanti kita hubungin sama energi bebas Gibbs juga bisa ya. Tapi kalau perubahan entalpi kita nggak bisa menentukan bahwa ini dapat bereaksi atau enggak ada teorinya. Jadi dari sini udah yang C sama yang D udah salah ya. Maka jawabannya untuk nomor 10 adalah yang A. Nah, tapi terkait dengan nomor 10 ini ya, sebelum saya dulu mungkin ini saya hapus dulu untuk nomor 9-nya. Jadi sisa menyisakan nomor 10 saja. Karena di sini soalnya emang nggak ada ya di pilihan gandanya, cuman di depannya tuh ada contoh soal. Jadi untuk terkait dengan perubahan entropi alam semesta, ini alam, maka ini sama aja kayak delta S-nya sistem ditambah dengan delta S-nya lingkungan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kalau misalnya dapatnya dari mana sih? Nah, untuk delta S system itu sebenarnya gampang ya. Terkait dengan delta S system itu yang kalau misalnya bahas terkait dengan delta S-nya reaksi ya, reaksi yang dimana
bisa kita gunakan formula yang sigma S 0 daripada produk dikurangkan dengan sigma S 0-nya reaktan. Nah, kemudian kalau untuk delta S lingkungan, jadi kalau pasti butuh ada persamaan reaksi gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk delta S lingkungan, ini bisa kita bilang terkait dengan yang diterima lingkungan kan, berarti gini, kalau misalnya si sistem masuk, ya kan, kalau kan kita tahu bahwa dalam termokimia kan berarti kalau misalnya dia eksoterm sama endotherm ya, misalnya saya bahas eksoterm itu kan kalornya ini keluar gitu ya, set. Nah, oke. Ya. Nah, kalau misalnya endotherm kan berarti kalornya masuk. Kalornya masuk. Nah, ini endotherm. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita logikakan bahwa kalau kita bahas exotherm, artinya mengeluarkan, itu kan kita bahas sistem. Yang dimana delta H-nya itu adalah di sini minus. Nah, kalau di sini minus, artinya sistem keluar. Kalau dari sistem ini keluar dia minus, berarti di bagian yang lingkungannya di sini, ini dia positif dong, ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau exotherm, secara by prosesnya, oke ini mungkin saya bedain deh. Nah, ini kalau endotherm kan positif. Nah, sedangkan kalau misalnya dari lingkungan itu negatif dong berarti. Nah, dari sini sebenarnya berarti kalau kita bahas sistemnya dia positif, ya kan? Kalau misalnya di sini dia positif, maka di sini adalah versi negatifnya. Kalau di sini negatif, ini adalah versi positifnya. Nah, di mana untuk mendapatkan delta S lingkungan, ini ada hubungannya dengan yang namanya S-nya sistem. Nah, karena berhubung ternyata lingkungan sama sistem ini berlawanan, maka bisa kita katakan bahwa ini sama aja kayak delta S-nya sistem. Gitu ya. Delta S-nya sistem minus daripada T-nya yang sedang berlaku. Nah, jadi kalau misalnya nih exotherm, artinya berarti saya mengeluarkan 10. Berarti lingkungannya ini dapat 10 gitu ya. Sorry. Bukan delta H sistem, sorry. Ini adalah terkait dengan kan delta S sama dengan apa? Nah, kan kita tahu bahwa kan delta H sama dengan T kali delta S ditambah dengan V kali delta P. Nah, kalau ini nggak ada, kita nggak bahas, berarti delta H sama dengan T kali delta S, berarti apa? Delta S-nya sama dengan delta H per T kan? Nah, dari rumus ini berarti apa? Ya, yang dipakai adalah delta H-nya sistem. Jadi ya berarti kemungkinan besar nih kita butuh banyak data di nomor kalau ketemu soal kayak gini. Nah, yang pertama kita butuh data apa aja? Yang pertama adalah data daripada entropi standar ya. Entropi standar. Kemudian kita harus mempunyai juga bahwa siapa nih H0-nya atau biasanya mungkin HF0 atau apapun itu. Yang penting kita bisa nyari delta H-nya. Nah, sama T yang berlaku, data terkait dengan T-nya, suhunya berapa ya. Nah, kalau udah dari yang ungu ini delta S sistem sama ketemu yang merah delta S lingkungan, tinggal ditambahin. So that's why kenapa ini merupakan besaran ekstensif, yang dimana besarannya ini bisa dijumlahin kok gitu ya. Nah, oke. So mungkin kalau untuk nomor 10 setidaknya ini nggak susah kok, karena untuk perhitungan delta S sistemnya itu sama kayak kalau kalian ngerjain yang di soal ya. Delta S sistem itu di soal yang terkait dengan tes formatif kedua ini itu kayak misalnya menghitung nomor 3 ataupun nomor 2 ya, yang dimana pakai rumusnya adalah sigma S 0 produk kurang sigma S 0 reaktan. Nah, kalau untuk delta S lingkungan, karena kita butuh namanya delta H, berarti kita harus punya yang namanya data H-nya nih kira-kira berapa. Berarti kita harus punya mungkin entalpi pembentukan standar, atau minimal kita dikasih tahu bahwa delta H sistemnya tuh berapa. Gitu loh ya.
Atau mungkin bisa kita menghitung delta H sistem itu karena mungkin dikasih tahu nih energi ikatan rata-ratanya ya. Jadi untuk delta H sistem ini tergantung sama informasi yang dikasih tahu ya. Jadi ini sama aja kayak waktu pas terkait dengan belajar termokimia di modul ke berapa ya yang ada energi ikatan tuh sama ini. Oh, ada di modul keempat ya. Ada di modul keempat harusnya. Ya, ada di modul keempat di kegiatan belajar 2 tuh. Nah, bisa menggunakan data energi ikatan ataupun yang namanya entalpi pembentukan standar yang rumusnya HP dikurangkan dengan HR. Nah, itu boleh ya. Tinggal tergantung informasi yang ada ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan kimia fisika satunya untuk modul ke-6, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang banyak untuk yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.